Saya percaya tidak ada seorang pun yang tidak mengenal brand ini Bapak Ibu Saudara ya. Ada yang, saya mau nanya dulu sebelumnya, ada yang belum pernah masuk ke gerai ini? Ada yang belum? Kalau belum saya mau ajak Bapak atau Ibu untuk masuk ke gerai ini. Nggak ada ya? Semua udah pernah ya? Wih canggih luar biasa loh. Di beberapa gereja ada yang belum pernah loh. Oke. Disclaimer dulu, saya bukan penggemar kopi. Tapi produk ini produk yang identik dengan kopi. Dan saya mulai berkenalan dengan produk ini dan asal tahu aja saya tidak di-endorse oleh brand ini Bapak Ibu Saudara. Tapi saya punya pengalaman ya dengan produk ini. Oke. Coba lihat berikutnya, slide berikutnya. Nah ini, saya berkenalan dengan produk ini. Dan ini pertama kali saya masuk ke gerai ini dan saya menikmati. Karena saya memang bukan penggemar kopi, jadi saya tanya sama baristanya, ada nggak yang paling minim, jangan kopi lah gitu. Nggak ada Pak, ada ini tapi dikit Pak katanya kandungannya. Oh ya udah, kita coba. Nah, namanya Frappuccino Java Chip tanpa whipped cream karena aku nggak suka whipped cream. Ya, nah pertanyaannya, ada nggak yang belum pernah nyoba Frappuccino Java? Ada? Belum pernah. Belum pernah? Kak, wih serius nih? Belum pernah? Belum pernah? Nyobanya yang lain? Oh oke. Yang belum pernah nyoba minuman Starbucks sama sekali? Ada? Udah pernah semuanya? Enggak, saya mau ngasih masalahnya. Mau giveaway nih? Ada? Ada? Yang belum pernah sama sekali mencoba minuman segelas sedikit pun? Ada? Mana? Kamu belum pernah? Sini. Belum pernah. Boleh? Sini. Boleh. Yuk sini. Ini dikasih. Aku janji aku ngasih ya. Sini. Kak, siapa Kak namanya Kak? Oke. Siapa? Mas Diana. Coba lihat ke hadapan jemaat. Coba. Oke, Mas Diana ya. Belum pernah sama sekali mencoba. Oke, saya mau kasih minuman ini buat Ibu ya. Pulang dari sini di Sumarekon mau ada Starbucks. Beli kesana. Serius kok wajahnya kayak yang ragu nih. Serius loh ya, saya kasih satu minuman buat Ibu. Ibu suka kopi? Tidak terlalu. Oke ya, boleh. Ibu nanti coba aja ini ya. Ingat nih namanya. Ingat? Kalau mau difoto-foto dulu ya. Oke, Frappuccino Java. Mau pakai whip nggak apa-apa. Aku nggak pakai whip karena aku udah manis. Nggak berdua lah Bu. Ibu sendiri. Ibu kesini sama siapa? Sama anak. Suami? Ibadah pagi. Sekarang suaminya? Oh di rumah. Oh gimana nih? Jadi suaminya ibadah pagi, kamu ibadah siang. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya pulang dari sini, Ibu ke Starbucks ya. Terus, Feby, tolong bantu saya Feby ya. Oke, foto ketemu sama Feby, bonnya ya. Beli yang kecil aja dulu, cobain. Takutnya nggak suka. Oke, beli yang kecil ya. Ya. Oh maunya gimana? Mau yang gede aja. Luar biasa loh Pak. Yang gede aja ya. Mau bagi 3. Bagi 3 sama siapa? Anaknya 2. Oh ya udah nggak apa-apa. Oke, satu yang gede. Feby, tolong Feby. Kamu catat ya nomor Feby ya. Itu struknya tolong kirim ke Feby. Feby kirim ke aku. Nanti aku kirim. Ada akun GoPay ada? Ada. Waduh, gimana nih caranya nih? Udah pokoknya urusan sama Feby ya, oke ya. Mak siap, oke. Udah, oke ya. Oke, sip boleh. Kasih tepuk tangan buat Mas Diana. Siap. Oke, akhirnya dari sini saya bergeser. Saya mulai coba, masa ke Starbucks minumannya es coklat. Aneh kan, Starbucks ya kopi lah ya. Jadi akhirnya aku berkenalan di gambar berikutnya. Akhirnya aku nanya, mulai menjelajah tuh. Sampai mentok. Yang kopinya paling tinggi katanya, tapi bentuknya harus frappuccino. Esnya di blend, aku gak suka es yang dicemplungin. Jadi aku berkenalan dan inilah yang aku suka. Akhirnya less sugar, akhirnya sekarang mohon maaf aku sudah meninggalkan minuman ini. Aku sudah pakai americano atau cold brew lah kira-kira ya, yang pahit-pahit ya. Jadi memang sometimes hidup itu harus ngerasain yang pahit. Karena yang pahit itu seringkali juga sehat Bapak Ibu Saudara ya. Oke.
Ya, minuman maksudnya minuman ya. Nah, ada yang belum pernah nyobain kopi frappuccino? Ada. Udah semua ya? Oke, Febri, kamu udah pernah nyoba ini belum minuman ini? Belum ya? Feb, enak banget Feb. Kamu suka kopi nggak? Nggak suka? Ya udah, kamu yang frappuccino Java aja ya. Aku kasih ya, buat kamu ya. Oke, 2 orang ya. Ya, klaim. Ini bukan janji gombal ini bukan. Oke, catat ya. Hah? Ada 5. Tim PW belum pernah nyoba ini. Oh belum pernah? Wow, mau tapinya mau. Wih, luar biasa tim PW. Tim PW ntar nambah lagi jadi 10. 10, luar biasa. Cukup 2 aja ya. Cukup 2 aja. Mas Diana sama Febri. Febri itu yang ngatur-ngatur aku bisa ada di sini. Ya baik-baik lah sedikit lah ya sama Febri ya. Oke, Feb, siap ya Feb ya. Tolong ya. Oke ya. Supaya apa nih? Pas minum nanti relate gini. Oh ini tuh yang lagi dikotbahin tuh ini. Ah gitu ya. Tapi judulnya bukan Starbucks ya khotbahnya ya. Oke ya. Nah, aku punya pengalaman. Next slide. Ini pengalaman ketika aku berada di Starbucks tapi bukan di Indonesia. Tapi di luar. Nah, pengalamannya apa? Ini dia. Pada saat beli minuman yang aku suka, lupa aku nggak ngomong, tolong jangan pakai whipped cream. Selama ini kalau pesen, begitu ada whipped cream, aku bilang, aduh mas tolong aku tuh nggak suka whipped cream. Boleh nggak ini tolong dibantu dibuangin? Dibuangin mbak. Starbucks ini. Coba aja. Nggak percaya, ntar Feb sama Mas Diana coba pakai whipped cream ya. Terus nggak suka, coba. Mas aku lupa, aku tuh nggak suka sama whipped cream. Boleh nggak pangmiciran ke, pangabuangan ke? Pangabuangin. Dilayani loh. Nah tapi waktu aku di luar, enggak. Aduh salah. Begitu datang ada whipped cream ya. Jadi aku bilang, sorry, can you help me? I don't like whipped cream. And then, okay, oh, sure. Okay, wait, okay. Ya, nah saya akhirnya next slide, aku minta barista untuk bantu aku buangin whipped cream ya. Tapi apa yang terjadi? Next slide, tiba-tiba baristanya datang terus ngasih sendok. Okay, sure, this is for you. Kaget kan? Kenapa dikasih sendok? Kalau sendoknya model gini, gue bawa pulang sendoknya. Enggak, sendok plastik biasa Pak. Ibu, dikasih sendok plastik biasa. Jadi aku kaget. What for? So, you don't like whipped cream, right? Katanya, lu gak suka whipped cream kan? Nah ini gue kasih sendok, lalu buang sendiri. Anjay. Berat ya. Berat. Suruh buang sendiri. Wah gila ini sih. Saya mulai naik emosinya nih. Ini gerai Starbucks gimana sih? Masa saya disuruh buang sendiri? Di Indonesia mah nggak dilayani. Luar biasa loh. Starbucks itu coba. Anda datang ke Starbucks ya. Duduk. Nggak ada yang ngusir saudara. Nggak ada. Padahal duduk nungguin. Ngantri panjang. Yang ngantri udah beli minuman. Keluar. Dia lihat nggak dapat tempat duduk. Kita yang nggak beli duduk nih. Ntar belinya ntar. Nggak, kagak ada yang ngusir. Mohon maaf ya Pak ya. Udah beli belum? Belum ya? Kalau belum beli tolong jangan duduk di sini Pak ya. Ini soalnya yang udah beli kagak dapat tempat duduk. Sing kira-kira nggak ada Pak. Tetap duduk. Maaf Pak, boleh wifi-nya? Dikasih wifi loh. Free, nggak ada gini. Udah beli belum? Belum beli kan? Harus beli dulu. Enggak, kasih wifi. Starbucks ini. Starbucks sana? Enggak. Nih, sendok. Kaget saya. Saya pengen marah, emosi. Tiba-tiba ada yang menahan saya. Akhirnya saya nggak jadi marah tuh. Sambil saya mikir, sambil ngebuangin. Aneh ini dia mah orang mah kira-kira pisan itu. Sebelah pisan itu orang teh. Gitu ya, berkecamuk sambil ngomel-ngomel nih. Duduklah saya. Teman saya datang. Hi Josh. Any problem? Yes, I got a problem. Apa problemnya? Saya ceritain. Sudah kesel nih, pengen marah nih. Nggak bener nih, harusnya pelanggan tuh dilayani dengan baik. Tiba-tiba teman saya bilang begini. Hey Josh, sorry. Here, di sini, itu kalau kita yang salah, maka kita harus diajar untuk bertanggung jawab terhadap kesalahan kita.
barista cuman bantu ngasih sendoknya. Nah lu yang salah, lu buang. Harusnya dari awal lu ngomong. Harusnya lu ngomong, sorry I don't like whipped cream. Jangan kasih whipped cream. Harusnya dari awal. Karena tertulis sudah include whipped cream. Nah lu kagak ngomong, salahnya di lu. It's your mistakes, not my mistake. So I give you spoon, saya kasih sendok untuk Anda membuangnya. Saya cuma bisa bantu kasih sendok. Oh my God. Kesel gak? Kesel sih. Tapi dari sini saya belajar. Ternyata beda Pak. Next slide. Ini. Di Indonesia, nilai-nilai yang sedang diajarkan adalah service. Melayani dengan baik. Kesalahan pelanggan. Tapi aku akan bantu untuk melayani dengan baik. Untuk membantumu. Pelayanan. Nilai core value-nya. Tapi di luar bukan pelayanan. Bertanggung jawab. Responsible. Kalau ini salahmu, maka engkau harus belajar bertanggung jawab terhadap kesalahanmu. Wow. Keren. Keren Pak. Yang tadinya saya udah mau komplain, merenung sebentar, jawaban dari teman saya, aku jadi ngerti. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau kita komplain, maka kita sebenarnya sedang tidak mengerti tentang apa yang diajarkan. Iya apa ya? Coba lihat next slide. Ini dia. Pause. Next. Coba. Nah ini. If you complain, Anda tidak mengerti apa yang sedang diajarkan. Jadi waktu teman saya ngasih tahu itu, ada dua pilihan. Saya percaya apa Anda percaya? Kalau kita punya hati yang ingin mengenal tentang, oh di negara ini tuh begini. Maka kalau kita punya tingkat pengenalan yang tinggi terhadap negara tersebut, terhadap seseorang, atau dalam konteks kita kepada Tuhan. Kalau kita makin kenal dengan Tuhan kita, maka kita akan makin mempercayai juga. Pilihannya apakah saudara percaya apa enggak bahwa nilai-nilai itu yang sedang diajarkan oleh negara tersebut kepada rakyatnya, kepada konsumennya, kepada pelanggannya. Bergantung. Tapi kalau makin kenal, saudara tinggal di negara tersebut, maka saudara akan semakin percaya bahwa tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Iya Pak ya? Iya. Saya ingat waktu lagi saya remaja, pertama kali datang ke Singapura. Terus saya punya kartu MRT. Kartu MRT ini saya pakai, Bapak Ibu. Ngetap, tek masuk, kebuka, set, masuk. Berhubung dulu pertama kali dan harus pinter-pinter ngirit duit. Jadi otak saya jalan. Gimana caranya supaya saya nggak perlu bayar. Masuk ngetap, kebuka, begitu keluar kalau bisa nggak usah ngetap. Kan lumayan ngirit. Berhasil Pak. Masuk, tak, buka, set, masuk. Begitu teman saya ngetap, set, saya langsung cepet-cepet, set. Berhasil. Lumayan, saldo tidak terpotong. Asik. Jalan-jalan, mau pulang lagi. Ya, ke tempat kita tinggal. Ngetap lagi kan? Di kepalaku nih. Ya nggak apa-apa, ngetap masuk. Keluar nggak usah ngetap. Irit, asik. Begitu ngetap, tak, nggak bisa Pak. Kok nggak bisa masuk saya? Nggak bisa masuk. Yang lain masuk. Hey Josh, kenapa? Any problem with the card? I think I get a problem with the card. So what is the problem? I don't know. You go to the officer. Gue ada masalah nih sama kartunya. Lalu datang ke officer. Belum juga saya datang Pak. Ke tempat officernya. Officernya datang ke saya. Dia langsung mencoba menyelesaikan dan dia menangani. Kok kenapa gak bisa masuk ini? Oke. Mana kartunya? Dia ambil kartunya Pak. Begitu dicek Pak. Dia negur saya. Kamu masuk tapi catatan di sistem kami. Anda masuk tapi Anda keluar kok masuk lagi. Masa catatannya masuk, masuk? Nggak bisa. Anda masuk, Anda harus keluar. Baru Anda masuk lagi. Kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi malu Pak saya.
Nggak bisa Pak kartu itu, error. Karena nggak beres ya. Dalam jangka waktu tertentu. Kan lama jalan-jalannya Pak. Udah 5 jam jalan-jalan baru. Nah, ngerti Pak? Masuk nggak bisa Pak. Malu saya Pak. Malu Pak. Saya bilang ini kenapa begini? Lagi diajar. Kalau di sini nggak bisa. Di sini Anda harus ikut sistem. Anda makan permen karet di Singapura. Saya waktu itu bawa permen karet dari Indo. Tiba-tiba ada pegawai toko ngomong gini. Are you chewing gum? Yeah, what is the problem? Ada masalah apa? Hey, sorry di sini nggak bisa Anda makan permen karet. Kalau ketahuan makan permen karet, Anda didenda. Oh my God. Apa yang lagi diajarkan di negeri ini? Keteraturan, ketertiban. Karena ada banyak orang yang mau habis makan permen karet tempel. Jadi akhirnya dilarang, nggak boleh Pak. Anda nggak terima, ya udah jangan tinggal di Singapura. Nggak usah datang ke Singapura, kan gitu kan. Tapi Anda percaya nggak bahwa pemerintahnya memberikan sebuah rules itu untuk kebaikan dari warganya? Percaya nggak? Itu dia Pak. Karena makin Anda mengenal, makin Anda tinggal di sana, makin Anda memahami, makin Anda kenal seperti apa negara ini, seperti apa orang-orangnya, seperti apa sistemnya, seperti apa peraturannya, tingkat kepercayaan Anda pasti akan naik. Percaya. Jadi pengenalan itu akan menghasilkan kepercayaan. Poin 2 aja Pak, langsung ke poin 2. Pengenalan akan menghasilkan kepercayaan. Sama-sama katakan 2, 3. Boleh lebih keras statementnya. 2, 3. Yes. Makin kita kenal seseorang, makin kita percaya sama orang itu. Percaya. Anda keluar dari ruangan ini, dari gedung ini. Lalu tiba-tiba ada satu orang datang. Pak, punten. Abi teh pada UI teh. Katasik. Tapi taya artosna Pak. Tiasa nambut gitu Pak. 2 juta ya Pak. Kira-kira Pak. Walaupun Anda punya uangnya. Tapi Anda nggak kenal orangnya. Mau ngeluarin duit 2 juta nggak? Masa 2 juta, 200 ribu lah. Mau nggak Anda keluarin uangnya? Nggak mau. Kenapa? Nah yang tua ya saha itu. Tidak ujuk-ujuk datang. Tapi kan orang kesana harus mengasih. Tapi keheula. Ada banyak faktor ini. Anda belum tentu langsung Anda memberikan kepada orang yang tidak Anda kenal. Ada orang mau pinjam uang pun. Anda pasti lihat dulu orangnya Anda kenal atau tidak. Iya apa ya? Iya kan? Betul ya? Nah, makin kita kenal seseorang, tingkat kepercayaan kita makin tinggi. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, seberapa kenal saudara akan Tuhan saudara? Seberapa kenal saudara akan Tuhan saudara? Karena kalau saudara makin kenal dengan Tuhan saudara, maka tingkat kepercayaan saudara kepada Tuhan saudara makin besar. Tapi kalau cuma tahu doang, nggak mungkin Pak. Jangan-jangan sebenarnya kita cuma tahu doang, tapi kita enggak kenal. Kalau kita makin kenal dengan seseorang, maka kita makin percaya sama orang itu. Bilang kiri kanannya, makin kenal, makin percaya. 2, 3. Saya pastikan. Makin saudara kenal dengan pasangan saudara, maka saudara makin percaya sama pasangan saudara. Itu sebabnya kenapa ada banyak wanita yang menyerahkan kehormatannya kepada seorang pria yang bukan suaminya. Karena dia terlalu percaya kepada pria itu. Iya apa ya? Kan gak mungkin. Gak kenal tiba-tiba, hayu urang bobo. Nggak mungkin. Saha jema gelo ya. Tiba-tiba diajak bobo mana ya. Asal-usulna saha ya. Nah betul Bapak Ibu Saudara. Makin kenal, makin percaya. Kita cenderung ditipu sama orang yang kita kenal atau sama yang gak kita kenal. Yang kita kenal kan. Si orang teh aduh itu nginjem duit itu dibalikan. Ya karena saudara kenal orang. Coba saudara gak kenal orang yang gak mungkin saudara kasih duit saudara. Ya kan. Nah prinsip ini
perlu kita pahami sama-sama. Supaya jadi anak Tuhan, supaya jadi orang Kristen. Bukan cuman menjadi orang Kristen yang tahu tentang Tuhannya. Tapi nggak kenal tentang Tuhannya. Ada banyak orang yang percaya bahwa Tuhan ada. Tapi dia tidak percaya bahwa Tuhan mampu menjawab. Mampu membawa saudara. Mampu membimbing saudara. Mampu menyediakan buat saudara. Gak semua, Pak. Banyak orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Tapi belum tentu Anda menjadi orang yang mau mempercayakan hidup Anda kepada Tuhan yang Anda percaya. Anda cuma percaya bahwa Tuhan ada. Tapi belum tentu Anda mampu untuk mempercayakan hidup Anda kepada Tuhan saudara. Karena seringkali Tuhan caranya, jalannya, waktunya berbeda dengan cara saudara, dengan waktu saudara, dengan jalan-jalan yang saudara pikir harusnya seperti ini. Is that right? Betul Bapak Ibu Saudara? Karena orang yang tahu tentang Tuhannya, orang percaya sama Tuhan, ada tantangan berikutnya. Mau gak mempercayakan hidupmu kepada seseorang yang saudara percaya? Gak mudah. Karena seringkali jalan, cara, metode, strategi dari Tuhan beda. Bagaimana yang namanya bangsa Israel mau perang, meruntuhkan tembok Yeriko, caranya adalah kelilingi sehari sekali. Dan tidak boleh keluar suara sama sekali. Kita mau cek musuh, gelo naon itu. Kan kukurilingan hungkul. Ayo orang perang, oi. Temenang, nggak boleh keluar suara Pak, aku mancarana. Iya metode paling gelo, iya perang jeung urang cicing wae teu keluar suarana itu kumaha. Wah, kira-kira gimana Bapak Ibu Saudara? Tapi kita tetap tidak boleh keluar suara. Are you crazy? Come on man. Are you crazy? Tetap cara Tuhan beda Pak. Keliling sekali, keliling 2 kali, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Udah 6 kali. Hari ketujuh kelilingi 7 kali. Berarti dia berkeliling berapa kali? 13 kali. Metode perang apa Pak? Caranya cuma ngelilingin doang dan gak boleh keluar suara. Diejek, dihina, dibully. Gak boleh keluar suara. Tapi begitu mendengar pada hari yang ketujuh suara sangkakala, Anda disitulah saatnya Anda berteriak. Seringkali Bapak Ibu Saudara kalau Anda bertengkar dengan pasangan Anda, dengan anak Anda, dengan orang tua Anda, dengan siapapun. Seringkali Tuhan bilang gini, shut up. Gak usah keluar apa-apa. Diam, gak usah keluar suara. Just be quiet. Biarkan Tuhan bekerja. Tapi kita kan gak percaya kan? Gak tahan kan? Cek pendetan uletik-uletik cicing ulah ngomong. Belum tentu Pak. Cara apa, metode apa, strategi apa, jalan seperti apa. Tapi makin saudara kenal dengan Tuhan saudara makin jadi orang yang percaya kepada Tuhan saudara. Yang percaya katakan. Pertanyaannya, apakah saudara kenal Tuhan saudara? Atau saudara selama ini cuma tahu doang? Untuk mengenal Tuhan saudara nggak bisa cuma lewat ibadah. Mengenal Tuhan saudara nggak bisa cuma tahu informasi bahwa Tuhan baik, bahwa Tuhan begini. Nggak cukup Pak. Itu bagus tapi nggak cukup. Seringkali Anda harus berjalan bersamanya, mengalami bersamanya. Sehingga makin percaya saudara. Contoh, saya nih sama Pak David ya. Kenal nih. Makin saya dekat, makin saya kenal dengan Pak David. Ketika ada orang yang ngomong gini, Pak Oci, hati-hati mun gaul jeung Pak David. Setan mah pelitna udah bilang setan. Ini orang ngomong nih Pak. Ya, kalau saya nggak kenal dekat, saya nggak pernah mengalami sesuatu dengan Pak David. Bisa nggak saya kemakan omongan itu Pak? Bisa Pak. Dengan mudah Pak. Si orang teh kamari ge keur dahar eta, keur eta. Teu keluar duit teh tiba-tiba teh toilet di mana toilet? Nah, pika orang mayar teu keluar tuh. Padahal dia teh lagi sakit perut Bapak Ibu. Ya pogo atuh yang menyelesaikan dulu tugas dan tanggung jawabnya di toilet. Ya.
keur ngabereskeun eta bongkar muatan. Tapi kita langsung kayak pelit ieu mah. Bener cek jalma-jalma eta teh. Bener eta mah. Ting kere ting kumaha teh pelit pokona mah ieu mah ya. Kenapa? Karena enggak kenal, Pak. Tapi kalau saya kenal nih, saya pergi bareng. Saya mengalami dengan Pak David nih. Sering kali dibayari. Bahkan jangan salah, ngecas mobil listrik aja dibayarin, Pak. Cas, bayarkan. Tenang, Pak. Iya, Pak. Bapak udah punya aplikasinya, belum punya angin pakai iya, cas. Gampang, beres ku saya. Orang ngomong dia pelit. Kan saya mengalami, Pak. Jadi orang ngomong, saya tak kerena. Saya tak kerena. Saya tak pelitna luar biasa. Saya mah gak gampang percaya, Pak. Karena saya jauh lebih percaya sama Pak David. Kenapa? Karena saya mengalami jalan bersama dia. Dan dia tidak pelit. Kalau Anda sering berjalan bersama dengan Tuhan. Anda mengenal Tuhan, saudara. Maka orang ngomong gini, percuma orang gak doa gitu. Dijawab, saudara. Nggak percuma untuk apa ikut Tuhan. Ibadah-ibadah. Mau. Saudara gak mungkin tiba-tiba. Benar. Minggu depan. Ayo mulai ibadah. Gak mungkin, Pak. Kenapa? Karena saudara mengalami bersama dengan Tuhan. Apa yang dialami orang itu gak valid, Pak. Gak valid, Pak. Kita punya pengalaman. Pengenalan menghasilkan kepercayaan. Sama-sama katakan. Pengenalan. Sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Pengenalan. Sedap. Ayatnya, pastor. Ayat, Pak. Mari kita buka ayatnya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, Mazmur 9 ayat yang ke-10. Tapi di dalam terjemahan bahasa Indonesia ayatnya jadi ayat 11. Jadi ini bukan salah tulis tapi Psalm verse 9. Oke. Ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Balik ke slide. In English. Those who know the Lord. Bukan know the name of the Lord. Bukan. Orang yang mengenal Tuhan. Bukan mengenal nama Tuhan. Bukan. Beda, Pak. Dalam terjemahan bahasa Inggris lebih dalam. Orang yang mengenal Tuhan akan percaya kepadanya. Kenapa saudara gak percaya sama Tuhan? Gak percaya pada waktunya, gak percaya kepada jalan-jalannya, gak percaya pada strateginya, gak percaya pada metodenya, gak percaya pada waktunya. Kenapa? Karena saudara tidak mengenal Tuhan. Kalau saudara mengenal Tuhan, trust me, percayalah. Saudara akan jauh lebih mudah untuk mempercayai Tuhan saudara. Yang percaya katakan amin. Because he will not leave, gak akan pernah meninggalkan those who come to him. Yang datang kepadanya tidak akan pernah ditinggalkan. Dalam terjemahan bahasa Yunani, kata mengenal ditulis, next slide, adalah yada. Katakan yada. Kurang keras, yada. What is yada? Apa itu yada? Kita harus tahu dalam bahasa Yunani, yada itu adalah begini. Knowing by experience. Kenapa sayang? Oh iya, oke ya. Iya, siap ya. Pelan-pelan ya sayang ya. Ya. Yada artinya apa? Knowing by experience. Kenal lewat pengalaman, Pak. Itu. Orang yang mengenal Tuhannya lewat pengalaman, kira-kira lengkapnya begitu, akan mempercayai Tuhannya. Sedap. Pertanyaannya, apakah saudara mengenal dia dengan berjalan dan mengalami dia atau tidak? Kalau Anda tidak mengalami dia, percaya. Tingkat kepercayaan Anda pasti tidak akan setinggi ketika Anda punya pengalaman bersamanya. Ilustrasi di mana saya dengan Pak David tadi itu menunjukkan bahwa semakin dekat saya, semakin intim saya, semakin kenal saya tentang Pak David. Orang mau ngomong apapun tentang Pak David, kita tidak akan pernah mengiyakan, mengaminkan. Kenapa? Because I live with him, karena saya tinggal bersamanya, close to him, dekat dengannya, by experience. Bukan kata orang, tapi saya mengalaminya. Sehingga orang mau ngomong apapun yang buruk tentang Tuhan kita, kita tidak akan mempercayainya. Why? Because I know him by experience. Because yada, mengenal lewat pengalaman.
Bilang kiri kanannya, ini keren. Bilang, ini keren. Selama ini kalau Anda baca ayat ini kan mungkin belum ada yang tahu bahwa bahasa Yunani adalah yada, 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 yada. Knowing by experience. Yada, knowing by experience. Yada, knowing by experience. Makin kita kenal, makin kita percaya. Pengenalan menghasilkan kepercayaan. Pengenalan menghasilkan kepercayaan. Makin kita kenal Tuhan kita, makin kita percaya kepadanya. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak yang ingin mengenal Tuhan lebih dalam. Supaya saudara makin percaya. Itu sebabnya luangkan waktu. Untuk saudara bersekutu dengan dia. Baca firman-Nya, gedor. Gerakan doa dan baca firman. Anda gak pernah baca firman. Anda gak pernah doa, gak pernah punya intimate, ngobrol sama Tuhan. Kalaupun ada, saudara yang ngomong terus, ngoyo yang ngacoblak. Tuhan rek ngomong lebih kahese. Tapi gini Tuhan sebenarnya saya, gini Tuhan. Nah, sampai dia gak diberi kesempatan untuk ngomong. Kali-kali kalau doa, setelah saudara menyampaikan keluhan, perasaan saudara, kali-kali beri waktu. Tuhan, sok ayeuna giliran Tuhan rek ngomong naon. Berapa banyak kita kalau berdoa, kita ngomong terus Tuhan gak dikasih kesempatan untuk ngomong. Makin kenal, intimate, berjalan bersama dia. Apa yang sedang kau alami hari ini adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Yang mungkin menurut saudara kenapa gue harus ngalamin ini. Padahal Tuhan lagi bawa saudara untuk saudara mengerti apa namanya yada. Knowing by experience. Mengenal lewat pengalaman. So hari ini pastikan kita bukan cuma tahu tentang Tuhan kita. Tapi kita kenal, kita intim dengan Tuhan kita. Dengan firman-Nya. Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Makin close, makin dekat supaya apa? Supaya kita makin mengerti dan makin percaya kepada dia. Karena cara-cara dia, jalan-jalan dia adalah jalan-jalan yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Next slide. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu Saudara. Seberapa kenal saudara dengan Tuhan saudara? Next slide. Oke. Pengalaman ini juga menambahkan. Ketika saya sedang berada di pesawat. Berapa banyak di antara saudara yang belum pernah naik pesawat? 1, 2, 3. Semuanya udah pernah ya? Puji Tuhan. Ibu belum pernah? Tenang Bu. Ini bukan giveaway. Saya pernah di satu gereja, saya kasih. Belum pernah sama sekali, belum pernah. Oke, saya kasih sebuah tiket. Kamu kemana? Mau pulang katanya, pulang kampung. Oke, saya kasih tiket. Saya kasih pengalaman untuk kamu naik pesawat. Wow, seneng banget. Tapi kali ini Bu, mohon maaf Bu. Saya cuma ngasih contoh doang Bu ya. Saya mau tanya buat beberapa di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah naik pesawat. Saya tanya dengan detail. Apakah saudara mengenal pilotnya? Waktu naik kenal pilotnya? Kenal? Enggak ya? Atau begitu naik kayak Pak pilot segedeng. Kamari penting clubbing teh ya. Nginum naon penting. Bisi aya narkobaan Pak. Cek heula tuh. Tapi saya main menerbangkan pesawat kayak orang kumaha hirup. Tapi bisa Pak. Cek heula. Bapak siapa namanya? Ada enggak? Ada enggak kayak gitu? Nggak ada kan? Saya enggak pernah loh Pak. Walaupun warawiri itu pilot datang. Bawa pramugarinya. Set. Wah enggak pernah tuh saya datang. Pak nanti ini yang menerbangkan pesawat. Enggak pernah Pak. Saya tidak pernah bertanya. Even saya enggak pernah tahu apakah dia baru ribut sama pacarnya. Apa baru ribut sama istrinya. Apakah dia lagi pusing. Apakah dia lagi stres. Saya enggak tahu Pak. Saya cuma beli tiket and then sit down. Duduk. Betul? Terbang. Betul? Ketika mau terbang. Ada announcement. Ya kan? Tegakkan sandaran Anda. Lipat meja yang ada di hadapan Anda. Benar? Sampai apal ya orangnya. Dan ketika ada guncangan. Maka masker oksigen akan turun. Dan Bapak Ibu harus memasangnya terlebih dahulu. Untuk Bapak Ibu baru menolong anaknya. Itu peringatan. Itu informasi. Dengar baik-baik.
Bapak terbang, ibu terbang, naik pesawat, ada guncangan di atas. Pernah nggak waktu ada guncangan, terus bapak ibu langsung datang mendatangi pilotnya. Terbalik ini tidak gerak, koing. Nggak ada pak. Ya. Atau kita ngomong-ngomong, kumasih teh. Ada nggak? Nggak. Yang ada duduk, diam, percaya, berdoa. Guncangan terlalu keras, rabah sikidahar, sikidabah kisikara, langsung basaroh, keras-keras. Sion kapan? Benar. Tapi kan nggak ada yang langsung datang mempertanyakan pilotnya. Nggak ada kan? Duduk, percaya, sampai turun. Betul? Pertanyaannya. Kok saudara sama pilot yang nggak saudara kenal aja bisa percaya? Kenapa sama Tuhan nggak bisa percaya? Itu aneh pak. Padahal nyanyi lagu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Musik, boleh maju ke depan. Sebentar lagi saya selesai. Walau kadang lewati, ku tetap percaya. Benar percaya. Ilustrasi ini hanya sebuah tantangan buat Bapak Ibu Saudara. Kenapa saudara naik ojol? Kenapa saudara naik babang Grab yang nyetir? Kenapa saudara bisa percaya? Kenapa saudara naik pesawat bisa percaya sama pilot? Kenapa saudara naik taksi? Saudara naik kapal laut, naik kereta, naik bus. Kenapa saudara bisa percaya padahal saudara nggak kenal? Padahal Tuhan yang saudara kenal, yang bersama-sama dengan saudara, memimpin saudara, menyertai saudara. Kok saudara bisa nggak percaya? Jangan-jangan kita belum kenal Tuhan kita. Harusnya makin kenal makin percaya. Naik pesawat aja nggak kenal aja percaya, apalagi makin kenal dong. Setuju nggak Pak David? Pak Sony? Setuju ya? Makin saya kenal harusnya saya makin percaya. So, how deep is your relationship with God? Berapa kenal saudara akan Tuhan saudara?